Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis diskriminan. Perkenalkan, nama saya Wahirawan Putra dengan NIM 211054 2015. Pengertian: analisis diskriminan adalah bagian dari analisis statistik berubah ganda atau multivariate statistical analysis yang bertujuan untuk memisahkan beberapa kelompok data yang sudah terkelompokkan dengan cara membentuk fungsi diskriminan. Analisis diskriminan adalah salah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi, hubungan antara variabel di mana sudah bisa dibedakan mana variabel responden dan mana variabel penjelas. Lebih spesifik lagi, analisis diskriminan digunakan pada kasus di mana variabel responden berupa data kualitatif dan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Tujuan mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antara kelompok pada variabel dependen. Bisa juga dikatakan untuk melihat perbedaan antara anggota grup 1 dengan grup 2. Jika ada perbedaan, untuk mengetahui variabel bebas mana yang membuat perbedaan tersebut. Membuat fungsi atau model diskriminan yang pada dasarnya mirip dengan persamaan regresi. Melakukan klarifikasi terhadap objek dalam terminologi SPSS disebut baris, dan untuk mengetahui apakah suatu objek tersebut pada grup 1 atau grup 2 atau lainnya. Asumsi. Yang pertama yaitu sejumlah P variabel independen harus berdistribusi normal. Yang kedua yaitu matriks ragam-paragam. Variabel independen berukuran PXP pada kedua kelompok harus sama. Tidak ada korelasi antara variabel independen. Yang ketiga yaitu tidak terdapat data outlier pada variabel independen. Menurut Hare et al., analisis diskriminan tidak terlalu sensitif dengan pelanggaran asumsi ini, kecuali pelanggarannya bersifat ekstrim. Menurut Johnson and Wichern mengatakan hal yang sama, bahwa asumsi ini kesamaan ragam-paragam, di mana praktiknya sering dilanggar. Sampel. Tidak ada jumlah sampel yang ideal secara pasti. Ada pada analisis diskriminan. Pedoman yang bersifat umum menyatakan untuk setiap variabel independen terdapat 5-20 sampel. Dengan demikian, jika terdapat 6 variabel independen, maka seharusnya terdapat minimal 6 kali 5 sama dengan 30 sampel. Secara terminologi SPSS, jika ada 6 kolom variabel independen, sebaiknya ada 30 baris data. Selain itu, pada analisis diskriminan, sebaiknya digunakan dua jenis sampel, yakni sampel yang digunakan untuk membuat fungsi diskriminan serta holdout sampai split sampel yang digunakan untuk menguji hasil diskriminan. Uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Yang ketiga yaitu uji multiklonalitas. Uji analisis diskriminan di SPSS. Pada studi kasus pada kali ini, di sebuah laboratorium melakukan penelitian untuk mengetahui apa saja yang membedakan bunga A dan bunga B yang masih satu spesies. Untuk diambil sampel bunga A dan B, masing-masing sebanyak 10 buah. Kedua bunga dihitung lebar kelopaknya X1 dan lebar daunnya X2. Diketahui jika bahwa kedua bunga dapat dijadikan indikator derajat kesamaan satu zat pH. Maka teliti juga pada trayek pH berapa saja kedua bunga sensitif untuk mendeteksinya X3. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis diskriminan. Berikut adalah datanya. Langkah-langkahnya. Pada menu Analyze, pilih submenu Classify, lalu pilih Diskriminan. Yang kedua yaitu kemudian akan muncul kotak dialog, seperti gambar di bawah. Bagian grouping variabel diisi dengan variabel respon dan harus didefinisikan range pada bagian define range. Yang kedua yaitu bagian minimum diisi dengan kode terkecil dan maksimum diisi dengan kode terbesar dari variabel respon. Yang ketiga yaitu
Bagian independence diisi dengan variabel penjelas. Metode yang sering dipaparkan pada literatur adalah metode bertata stepwise. Maka kali ini hanya akan diberi contoh penggunaan metode ini. Posterior probability yang dihasilkan dengan metode enter dan stepwise agak berbeda, sehingga pada metode stepwise nilai ketetapan klasifikasinya juga akan berbeda berdasarkan literatur yang pernah dibaca. Penulis lebih menyarankan untuk menggunakan metode stepwise. Untuk menahankan rasio dan pada bagian classify, klik summary tabel. Selanjutnya yaitu bagian save, memungkinkan kita untuk menampilkan nilai-nilai posterior probability observasi untuk masuk ke kelompok kode 0 di 1 sampai 2. Di 1 2 nilai-nilai posterior probability observasi untuk masuk ke kelompok kode 1. Dis 2 nilai-nilai diskriminan skor dis 1 dan pengklarifikasian observasi oleh model dis 1 pada sheet SPSS. Misalnya untuk observasi pertama, nilai peluangnya untuk masuk ke dalam kelompok kode 1,000 lebih besar daripada peluangnya untuk masuk dalam kelompok kode 1,000. Maka observasi ini akan dimasukkan oleh model ke dalam kelompok kode 0. Seperti gambar di bawah. Sampai di sini, pengisian kotak dialog dirasa cukup untuk analisis diskriminan. Selanjutnya, kita akan mulai interpretasikan output-outputnya. Yang pertama yaitu pengecekan multikoloneritas. Dari matriks kolerasi di atas tidak ada angka yang mencapai 0,5 atau di atasnya, sehingga kita mengidentifikasi tidak ada multikoloneritas pada data. Uji kesamaan vektor rata-rata. Dilihat dari nilai p-value-nya, masing-masing variabel mempunyai rata-rata yang berbeda untuk kedua kelompok. Ingat, yang diuji adalah kesamaan rata-rata pada tiap kelompok kode 0 dan kode 1, bukan rata-rata antar variabel. Uji kesamaan matriks varian covariance homoskedastisitas. Tabel di atas memperlihatkan bahwa kita dapat menolak hipotesis 0 karena nilai P value-nya kurang dari 0,05. Dalam hal ini, penelitian menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Dari hasil pengujian ini, kita dapat mengatakan bahwa data kita berasal dari populasi yang mempunyai matriks variance covariance yang sama. Pembentukan fungsi linear. Dari tabel di atas dapat kita bentuk fungsi linearnya sebagai berikut. Ia sama dengan 13,988 ditambah 1,935 X 1 dikali X 1 ditambah 0,163 X 3. Perhitungan diskriminan skor. Misalnya, untuk observasi pertama dengan memasukkan nilai X1 sama dengan 4,46,209 dan X3 14,3488, maka diperoleh diskriminan skor sebesar min 5,117. Penghitungan counting score. Dari tabel di atas dapat dilihat counting score sama dengan 20 817,3 dikali 10 817,3 kali 10 sama dengan plus minus untuk observasi pertama. Kan diskriminan skornya yang kurang dari counting score, maka dimasukkan ke dalam kelompok kode 0. Klasifikasi yang tepat karena sebenarnya observasi pertama sebelumnya memang termasuk ke dalam anggota kelompok 0 atau bunga A. Hit ratio. Angka hit ratio di atas sudah mencapai 100%. Pada kenyataannya, sulit mencapai angka sebesar ini. Ingat, ini hanya data fiktif yang dibangkitkan dengan bantuan komputer.
pengklarifikasian observasi baru. Jika ada bunga dari spesies yang sama, dapat diprediksi akan termasuk dalam kelompok mana berdasarkan karakteristik yang dimilikinya dengan fungsi linier yang sudah terbentuk. Inilah yang menjadi tujuan pembentukan fungsi diskriminan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.